Assalamualaikum. Hai nakama. Kembali lagi di Kodar Edukasi. Tahukah Anda? Dengan membacakan doa Bismillah bersama-sama. Untuk lebih ininya saya persilakan langsung kepada Pak Kodar. Sebelumnya saya perkenalkan, ini namanya Pak Kodar dari Medina Gurita. Oke, sudah siap ya Bunda semuanya? Halo. Oke, sudah siap ya Bunda semuanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Remaja tuh dari TikTokan wih kabar gue ya. Oke, biasa Bunda ritual kalau ketemu sama saya ketika saya nanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Apa satu gerakan lagi? Nah. Oke, siap ya sama gerakannya ya. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Kenapa harus seperti itu Bunda? Karena menurut penelitian bahwasanya emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai kosong itu Tara. Pagi-pagi itu kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga. Karena biasanya ibu-ibu mah pagi-pagi itu berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Ditambah suaminya pika setuju. Ditambah dia ayah tetangga ini kena misalnya kulkas baru, besok harian. Ayah gitu di dia. Maka dengan demikian Bunda, di sini saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah cuy. Besok nyiwitan budak namanya. Nah di sini Bunda saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah. Terapinya itu gampang, sederhana. Bunda tidak perlu datang psikologi, tidak perlu datang ke rumah sakit, cukup di rumah saja. Karena ternyata menurut penelitian ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma tepuk tangannya tong sorangan di jalan. Kemudian tepuk tangannya bukan kayak gini tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ditambah dengan tersenyum itu Bunda bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa bisa awet muda. Jadi lamun Bunda hoyong leungit kokoloteun tahu kokoloteun terkedah di sablon pipina ya. Anu beureup dina pipi teh. Siga teh sablon eta teh. Nah, itu Bundanya dengan tepuk tangan sambil tersenyum ternyata itu bisa membuat kita awet muda. Maka kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya. Siap? Oke, 1 2 3 boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Lumayan agak cerah-cerah tadi masih gak ya. Dikasih donor angin, biar angin donor gelap gitu. Jika ada rumah saya di rumah tadi suaminya ya. Sok ngaku, curhat. Nah kemudian maka dari demikian Bunda, saya punya tips di sini kalau Bunda punya suami yang suka marah-marah, ketika marah dia sekali hauk 2 gaplok dulu cabuk ya. Jadi ketika suami marah itu jangan ikutan marah Bunda, tapi cukup tepuk saja. Jadi pada dicabak karakter kunaon panas.
karena tips ampuh itu ya. Nah itu sedikit bunda, karena ternyata emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau kita manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore ya. Dan kemudian yang selanjutnya bunda, sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia, karena hari ini saya akan bahas terkait dengan inner cheat. Apa itu inner cheat? Cuman sebelum saya mulai materi, mungkin perkenalkan diri dulu bunda. Nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kalau bunda mau ingat nama saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Qadar ya. Cuman ulang tahunnya udah lewat. Karena alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan. Mudah-mudahan bunda, saya minta doanya karena saya lahir di bulan berkah, mudah-mudahan hidup saya juga ikutan berkah. Dan kemudian alhamdulillah saya leader di Psikologi Madinah Gempita untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian juga alhamdulillah saya sudah bersertifikasi hipnoterapi dan saya hipnotis di sini. Halo. Anyway, saya hipnotis di sini. Kenapa sih kan saya lihat sih kabongkar suaminya 2 gitu. Ya coba saya lihat ada nggak itu. Nah, bunda di hipnoterapi saya sudah sikap uya-uya, tapi di hipnoterapi itu ada hipno smoking. Jadi bagi suami bunda yang suka ngerokok itu bisa diberhentikan dengan hipno smoking bu. Kenapa? Karena saya banyak melihat hari ini bapak-bapak itu banyak hari ngerokok bela ngajak hutang hari biasa dikabuli ya. Itu bisa diberhentikan dengan hipno smoking. Kemudian juga ada hipno sleeping buat ibu-ibu yang ingin langsing. Ada yang mau. Nah, jadi lirik kanan semua. Jadi bagi bunda yang ingin langsing itu bisa bunda tanpa harus diet, tanpa harus olahraga. Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari tapi bisa langsing. Ada yang mau? Silakan bunda yang mau itu datang ke kantor aja ya. Nanti bisa di hipnos streaming itu 500.000 sekali pertemuan. Nah yang membuat langsingnya mungkin bunda bukan hipnos streamingnya tapi 500.000. Mau balik lompat. Jadi bunda kan gara-gara lompat balik sama yang. Nah, kemudian yang selanjutnya bunda saya sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa membaca bahasa tubuh bunda hari ini. Jadi tanpa ngomong pun saya bisa tahu bunda itu kayak gimana ya hari ini. Coba saya lihat. Jadi saya bisa lihat di sini mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan, ya. Atau pura-pura tersenyum tapi rawi hutangnya di mana-mana. Cuman insya Allah saya nggak akan buka aib bunda hari ini, karena yang berbuka aib silakan di belakang aja ya. Oke, karena kita hari ini akan membahas terkait dengan inner cheat. Apa sih itu inner cheat bunda? Kan inner itu banyak, ada inner beauty, ada inner handsome, juga ada inner cheat. Kalau inner beauty itu cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau bunda pengen terlihat cantik, itu kudu bukna di bereman, alisnya di hidangan, pimpinnya di blow on-an. Blows on ya. Dari beuh hidung sih aku mikir. Kenapa seperti itu bunda? Karena cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Kenapa? Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Komplikasi. Sana magic bomb ya. Tapi teori kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta. Menurut teori ini bahwasanya emosi manusia itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Makanya kalau bunda duduk sama orang anu sok ngomong ke batur, kira-kira panas atau adem? Panas adem bun? Nah gini betah 2 jam beres-beres. Ngomong panas. Berarti bukan panas kalau gitu hot. Hangat. Tapi kalau bunda duduk sama orang yang baik hati, suka menolong orang, sok hanya uang baik tanah mayang oke, enak gitu ente. Sok dia kan abi perioge. Tapi kalau kita duduk sama orang yang suka nolong orang, kira-kira panas atau adem bunda? Adem. Kenapa? Karena gelombang emosi itu adalah yang dimana dia tidak terlihat tapi ada, dan menurut teori kuantum bunda, emosi yang kita keluarkan itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi di pinggir kita itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi kita. Dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini tergantung dari emosi yang keluar. Jadi kalau bundanya sok ngomongkan batur, nganyuk taramaya, dan maji ya, dahar 5 aku hiji. Nah di sini itu makanya bolotot, bibirnya berdarah-darah, punggungnya bolong kayak sidat bolong. Nah ya kan sok ngomongkan batur. Tapi kalau bundanya baik hati suka nolong orang, maka di sininya itu akan kelihatan cantik bunda. Kenapa? Karena tadi
Gelombang emosi dan perilaku kita itu adalah sebuah gelombang yang dimana ini akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Makanya cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini tergantung dari emosi yang keluar. Jadi kalau bundanya suka marah-marah, makanya di sini juga akan menyeramkan. Makanya kalau bunda mungkin sering melihat penampakan, kenapa penampakan jin itu selalu diidentikan menyeramkan? Karena memang jin itu dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya, bun. Jelas ya, jadi dia tidak bisa menunggangi gelombang orang-orang yang soleh dan yang lainnya, tapi dia hanya bisa menunggangi orang yang tadi musuh ngomongin batur ya. Jadi akhirnya penampakannya menyeramkan. Begitu. Kenapa? Karena itu adalah bentuk gambaran dari emosi dan perilaku yang sering kita keluarkan. Jelas sampai sini? Ya. Dan kemudian yang selanjutnya bunda ada inner handsome. Kalau inner handsome itu biasa dikenal dengan wajah Korea hati Mekah. Jadi lamun bunda selfie kayak captionnya wajah Korea hati Mekah ya. Insya Allah anu ningal oke. Berarti captionnya sama ya. Soalnya inner handsome itu wajah Korea hati Mekah berarti. Kemudian juga ada inner kin. Nah, kalau inner kin itu biasa di psikologi itu dikenal dengan luka batin. Karena hari ini bunda banyak sekali anak-anak di bawah 7 tahun yang dia mengalami luka batin. Yang akhirnya mungkin bunda sering melihat kenapa anak di bawah 7 tahun dia baiknya luar biasa, sholatnya rajin, kebacaannya rajin, belajarnya rajin, di papan antara ngalawan. Tapi kenapa pas SMP dia malah mabok, ngerokok, bolos sekolah, bahkan ada yang hamil di luar nikah. Juga tidak banyak yang jamur. Jamur itu apa? Jamur crispy? Bukannya jamur itu janda di bawah umur. Kenapa banyak yang seperti itu? Bunda itu bukan karena pergaulan, bukan karena tontonan mungkinnya sebagian, tapi banyak juga itu terjadi gara-gara kasusnya itu adalah anak-anak mengalami luka batin. Dan anak yang luka batin itu tidak terlihat kan kita ketika kecilnya dia ceria, baik, luar biasa, pintar, soleh dan yang lainnya, tapi ketika SMP dia malah bolos dan lain. Kenapa seperti itu? Karena dia mengalami luka batin. Lalu apa penyebab luka batin? Yang paling pertama bunda, banyak sekali hari ini anak-anak yang mengalami luka batin gara-gara korban kekerasan. Kenapa? Karena orang tua hari ini banyak sekali anak yang anaknya itu ingin taat itu dengan cara tadi sekali haus dua gaplok dilucak. Coba air gitu tuh. Toh itu bisa dibaca. Nah, kenapa seperti itu bunda? Yang akhirnya terjadi adalah banyak sekali hari ini anak-anak yang taat itu karena takut, bukan taat karena cinta. Jadi banyak itu hari ini tuh anak-anak itu yang taat itu karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis aku ke status. Nah, kenapa seperti itu? Karena bunda wajar sekali hari ini kalau bunda banyak yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi, kalau di papan ahad ngelawan, kalau suruh belajar susahnya luar biasa. Karena jawabannya satu bunda, karena anak bunda itu taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Karena kalau anak sudah taat karena cinta, bunda kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhan untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail pada waktu itu? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Kalau anak sudah taat karena cinta, bukan taat karena takut bunda, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh mandi, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Tapi lantas kenapa hari ini anak kita ketika kita suruh sholat, suruh makan, suruh mandi, susahnya luar biasa? Karena jawabannya satu, anak kita taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Lalu bagaimana Pak cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Sederhana bunda, cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu terkudu diberi jajan wae, terkudu diberi mainan wae, atau terkudu diberi HP wae. Yang saya karena cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu cukup dengan skin hanger. Apa itu skin hanger? Ibu-ibu mah terangna skincare ya, jadi skin stay glowing, lamun hangat gantungan baju, lapang ngelik dari pasar loba kan begitu. Karena ya bunda, skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini ada ceritanya bunda. Kemarin itu ada seorang anak kelas 1 SMP, dia ketangkap sama BNN Badan Narkotika Nasional karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Kelas 1 SMP. Itu hanya ya. Dan kemudian setelah ketangkep sama BNN, diceklah air pipisnya bunda, ternyata anak ini itu negatif narkoba, tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal dia seorang pengedar. Dan kemudian yang kedua, dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang kaya, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya, si anak ini selalu dipenuhi semua keinginannya. Lantas kira-kira buat apa anak ini ngederan narkoba bunda?
buat kan akhirnya kaya raya, dikonsumsi juga enggak. Nah, terus kira-kira buat apa anak ini ninggalin narkoba? Halo, buat apa? Cari perhatian atau cari pahala? Oh, cari pahala di masjid. Dan kemudian karena kami itu bingung pada waktu itu kenapa anak ini dari narkoba, kemudian kami suruh si anak ini pergi ke sebuah mall dan kemudian kami suruh si anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedari narkobanya. Ternyata luar biasa, bunda, yang nyuruh ngedari narkobanya itu adalah orang Australia. Menurut keterangan orang Australia ini, bunda, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut dengan harapan dia tahu bagaimana cara mengarahkan anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk ngedari narkoba. Ya, si orang Australia aja ini, bunda, buat anaknya pengen nurut supaya ngedari narkoba sampai parenting 3 bulan berturut-turut, bunda. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleha, pengen jadi dokter, polisi, tentara di masa yang akan datang. Sabaran tahun sekali parenting di sini, bunda. Halo. Tuh, apa namanya? Jadi beda ya sama orang gitu. Makanya wajar, bunda, kalau tadi banyak kasus-kasus tadi anak kaki di luar nikah, bolos sekolah, mabok-mabokan, geng motor, tawuran dan yang lainnya. Kita tidak tahu bagaimana cara karain anak. Yang kita tahu hanya ngasih makan, ngasih minum, ngasih baju, ngasih jajan, sekolahin sudah. Yang penting kita tahu bagaimana cara mengendalikan hati mereka, bagaimana cara mengendalikan perasaan mereka supaya mereka tadi taatnya karena cinta bukan karena takut. Jelas sampai sini, bunda? Nah, kemudian apa yang dilakukan sama orang Australia ini ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall? Dia melakukan ini, bunda. Yang paling pertama dia menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Yang kedua, si orang Australia ini nanya bunda sama si anak ini, "Sayang, kamu bahagia nggak hari ini?" Lalu reaksinya seperti apa, bunda? Si anak ini lalu nangis-nangisnya, kemudian meluk omnya, dan dia mengungkapkan perasaannya, "Hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya." Padahal si orang Australia ini cuma nanya, "Bunda, sayang, kamu bahagia nggak hari ini?" Dia tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini nangis, tidak minta anak ini ngungkapin perasaannya. Tapi kenapa si anak ini ngelakuin itu semua? Dan apa yang terjadi ke anak kita ketika anak kita pulang sekolah? Apa yang paling pertama bunda tanyakan? Halo. Namun anak balik sekolah, anak paling pertama ditanyakan ke anak, namun Apa pelajarannya? ngomong, kayak pengulangan mana pengulangan. Ya, paling ininya PR mana sok dicari. Ini balik bunda anak teh ya, belum kapan, belum istirahat udah ditanyain PR. Nah, kebayang kalau hari ini bunda, suami bunda kerja ngojek pemanasan kehujanan di luar sana, dia sampai rela menahan lapar dengan harapan bisa membawa sedikit uang dan makanan ke rumah untuk membahagiakan istri dan anaknya. Tapi rata-rata ketika suami pulang ojek dan kerja, apa yang paling pertama ditanyakan? Mana ya Allah. Makanya wajar kalau suami bunda teh hayang kawin deui teh bukti sunah. Ya, so kabayang mungkin bunda suami bunda teh rek tabrakan di jalan, mungkin jadi teh tadi teh pulang dicarakan ke batu tapi pulang-pulang bukan ditanya saya, "Kamu bahagia kan?" Kunaon saya getek. Udah tanah gitu doang oke ya. Makanya wajar tadi suami bunda hayang kawin itu gitu. Makanya sok coba bunda ketika suami pulang kerja dan anak pulang sekolah itu hal pertama yang harus kita tanyakan ke anak dan suami itu adalah, "Sayang, kamu bahagia nggak hari ini?" Kenapa? Karena ini itu adalah kata yang sederhana, semua orang bisa mengucapkan, tapi ketika dipraktekkan sulit ya luar biasa. Dan ketika dipraktekkan ini ternyata akan memberikan efek yang sangat luar biasa di hati dan suami, di hati anak dan suami kita. Jelasnya sampai sini? Ada yang mempraktekkan? Wah. Saya coba ketika suami pulang kerja dan anak pulang sekolah itu hal pertama yang harus kita tanyakan itu adalah, "Sayang, kamu bahagia ini?" Palingnya dicoba suaminya tarangan tuh naon gitu ya di sini. Dan salah itu. Dan kemudian yang kedua bunda, kenapa si orang Australia itu menepuk pundak anak ini 3 kali? Tepukan pundak itu bukan teknik hipnotis pun. Saya sering mempelajari teknik hipnoterapi. Tidak ada cara menepuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Jadi kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Makanya bu, kalau bunda pengen kulkas baru, kan suaminya mau hanya tiup-tiup, sentuh bagian pundaknya. Tapi kalau ditoyor kan oke. Nah, tentu dulu bagian pundaknya ya, pengen kulkas baru, gitu ya. Karena pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Jadi kalau bunda pengen nyuruh anak belajar itu toko gorolokan dapur, bukan anak-anak yang belajar dulu yuk.
pundaknya. Jelas ya, karena pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, titik harga diri, jelas ya. Dan kemudian yang selanjutnya makanya bunda, titik skin hanger atau sentuhan nyaman untuk anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung, perut. Itu untuk anak laki-laki telapak tangan, pundak, punggung, perut. Untuk anak laki-laki, anak perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Itu adalah titik-titik yang harus disentuh buat anak laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena menurut penelitian, anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Jadi lamun negatif thinking itu lamun aya masalah, lain evaluasi diri tapi nyalakeun bang. Di sholat dan di jalan lain evaluasi diri gak lihat tapi nyalakeun si tutung buang sampah sembarangan dan lain-lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang negatif thinking. Makanya bunda kalau itu di tetangga punya orang tujulit nah luar biasa, orang lewat oke salah ya, orang melok oke salah. Orang lewat terpunten oke salah, mungkin terpunten itu menjadi buntu ya, rusuh. Ada orang yang selalu berpikiran negatif terhadap orang lain, jawabannya satu, karena ketika kecilnya dia kekurangan skill. Nah, jadi banyak hari ini anak-anak atau orang-orang dewasa yang negatif thinking dan emosional itu penyebabnya adalah kekurangan skill. Nah, jelas ya, sentuhan nyaman dia bagian kulit. Untuk anak laki-laki telapak tangan sudah punggung perut, untuk anak perempuan telapak tangan punggung perut. Jelas? Dan kemudian bunda, yang wajib skin hanger atau memberikan sentuhan nyaman buat anak itu bukan ibunya bunda, tapi bapaknya. Kenapa? Karena yang wajib mengasuh anak itu bukan mamanya, tapi bapaknya. Aduh, ada begitu lah ya. Saat mereka. Jelas ya, kenapa harus bapaknya yang ngasuh anak? Kenapa? Karena anak di bawah 7 tahun rata-rata 95% dia menggunakan emosi. Makanya wajar kalau anak di bawah 7 tahun itu rewel, nangis, manja, kayak jajan, kayak pokok. Kalau ternyata gitu karena dia di bawah 7 tahun itu memang menggunakan perasaan dan emosi. Makanya wajar kan ketika anak lahir dari perut bunda yang dia lakukan apa bunda? Ayah minta sebelah dan kenapa anak nangis? Karena dia masih menggunakan emosi. Dan anak di bawah 7 tahun itu dia perlu peningkatan akal dan logika yang ini itu hanya bisa ditumbuhkan oleh ayahnya, bunda nggak bisa sama mamanya. Right? Kenapa? Karena fitrahnya laki-laki itu 80% pakai logika, perempuan itu 80% pakai perasaan dan emosi. Makanya wajar kalau ibu-ibu jangan anak, karena anak pakai perasaan, ibu-ibu juga pakai perasaan, anak-anak pakai emosi, ibu juga pakai emosi. Makanya kiamat tuh ya. Karena ketemu seru ya kahuruan gitu. Makanya wajar ibu-ibu mah di pagi ketika sore ayo kelas ya budak mulai masalah makan, masalah mandi, masalah pakai baju, masalah jajan. Karena si Gana lamun anak kayak bisa curhat, si Gana tuh bakal ngomong ya aing teh kudu kumaha. Alhamdulillah anak-anak gak bisa curhat jadi damai. Nah makanya bunda supaya anak bunda gak rewel, gak gampang nangis ketika jajan gampang torolong itu bunda deketin sama ayahnya. Karena anak itu perlu peningkatan akal dan logika itu supaya anak tahu mana yang baik, mana yang buruk bunda. Karena gini nih, misalkan kalau bunda jalan-jalan akhirnya ke pasar tumpang, makanya kemudian di jalan di pasar tumpang tidak sengaja anaknya terlihat bawa mobilan gede, lewe apa goreng karena lewe dipantuli ke bebela terlili cilok. Tapi pas di rumah bunda mobil nanti bangetnya dipotong dan kira-kira dikumahakeun tuh. Orang bayangkan guys, nggak bayang ya. Sial di bareng-bareng, ayo kena pakai sebelah gitu. Nah, tapi langsung ke bapaknya dia ambil lem lagi jalan lagi. Kenapa? Karena laki itu 80% pakai logika, fokus di masalah. Makanya anak di bawah 7 tahun itu perlu kedekatan sama ayahnya atau perlu pengasuhan dari ayahnya, terutama tadi skin hanger itu perlu diberikan oleh ayahnya. Makanya banyak kali ini anak-anak yang luka batin gara-gara kehilangan sosok ayahnya. Karena kenapa tadi tidak ada skin hangernya? Jelas ya, makanya cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu cukup dengan skin hanger, tapi skin hanger ini hanya bisa diberikan oleh ayahnya, tidak bisa sama. Lalu gimana dong Pak kalau suami muda itu Kang Toyib jarang pulang? Ya kerjanya di luar kota, suruh kumaha kalau gitu. Halo, malam undang Toyib suamina, saya kawin dulu. Bahaya. Jelas ya, nah itu terkait dengan skin hanger dan luka batin.
Kemudian yang kedua Bunda, ketika hari ini banyak sekali anak-anak yang luka batin selain dari korban kekerasan, yaitu adalah korban perceraian. Karena sudah jelas ketika Bunda dan suami bercerai, yang jadi korban siapa Bunda? Anak. Makanya tolong Bunda, bagi Bunda yang mau nikah lagi, ya ada yang mau nikah lagi di sini? Nggak ada. Ya bagi Bunda yang sudah menikah gitu ya, tolong niatkan segala sesuatu itu untuk ibadah. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalkan nikah sama suami gara-gara harta mah nggak ada yang abadi pun. Buktinya si murah banget jadi lama banget kan. Kenapa seperti itu? Gara-gara harta memang nggak ada yang abadi. Kemudian kalau misalkan udah menikah sama suami gara-gara kegantengan, dalam perutnya udah maju mah ya, udah obses sedang Nah makanya sok lihatkanlah segala sesuatu itu ibadah supaya tidak lelah gitu ya, supaya semua itu jadi berkah. Jelas sampai sini? Karena kalau Bunda sama suami bercerai, yang jadi korban itu anak, bukan Bunda, suami. Jelas sampai sini? Yang ketiga Bunda, banyak sekali hari ini anak-anak yang luka batin selain dari korban kekerasan dan korban perceraian, yaitu adalah korban bullying. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali anak-anak yang dibully sama teman, saudara, orang tuanya. Tapi ternyata bully yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu adalah bully dari orang tua pun, bukan dari teman, bukan dari saudara. Karena orang tua hari ini banyak sekali yang tidak sadar membuli anak dengan cara membanding-bandingkan. Si macung, si pesek, si gendut, si langsing, si hitam, si putih, si lurus, si keriting. Walaupun menurut Bunda itu heureuy, tapi ternyata hati-hati Bunda itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya Bunda hari ini kalau Bunda punya 2 anak, adik kakak hayo jelas ya, pasnya karena saudara lain penyebabnya adalah karena sering dibanding-bandingkan. Karena hari ini banyak sekali perang saudara antara adik kakak hadeuleuy, kemudian juga ada orang anak melaporkan orang tuanya, bahkan di ujung Bandung sana Bunda kemarin ada TK tawuran. Namun SMA mah biasa Bu dia TK kabayang tuh lompat ke kemana. Kadang-kadang boy mau batu si gandumnya di kalungkeun batu pas kalungkeun lain tapi Bunda pindah kada yang suku. Dan ternyata ketika saya interview sama pihak sekolah di sana di ujung-ujung, ternyata kenapa anak-anak di sana tawuran? Karena penyebabnya banyak sekali orang tua di sana geng-gengan dan membanding-banding. Makanya bagi Bunda yang masih suka membandingin anak satu dengan anak yang lainnya, tolong bertobat. Karena itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Jelas sampai sini? Nah, karena kalau Bunda misalkan anaknya mengalami bully dari temannya atau dari saudaranya, Bunda itu sebenarnya tidak masalah. Kenapa? Karena saya korban bully dari kelas 3 SD Bunda ya, karena gigi saya paling depan itu patah. Makanya saya tuh paling males kalau ketemu sama ibu anak. Ya, kenapa? Karena sok dibully sama teman-teman, ayo orang korban ke Cikondak harus makan. Itu selalu terjadi Bunda ketika saya menghadapi Idul Adha. Nah kemudian puncaknya saya diangkat kaki dan tangan saya rame-rame dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian digolong-golongkan sama teman-teman, ayo orang korban ke Cikondak dan makan. Kemudian dijatuhin Bunda di depan pintu ini sampai di bekas tinta. Tintanya sampai ada sampai sekarang. Nah kemudian pada waktu itu saya hanya bisa nangis-nangisnya. Kemudian curhat sama mama, saya udah nggak mau sekolah lagi, capek mah, nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa juga saya mah. Yang penting hidup sama mama nggak pernah hina saya. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu? Dan kira-kira kalau itu terjadi sama Bunda, apa yang akan Bunda lakukan? Kalau anak Bunda ditonjok mau bantu anak di kumaha Bunda? Tonjok deui. Ya kalau Bunda mungkin udah terjadi perang dunia kedua ya. Tapi waktu itu mama saya tidak mengucapkan apa-apa, cuma dia mengucapkan satu kalimat, "Kenapa dihina ku batur mah da moal bohong, kalau mengucapkan baturnya cuma mama kamu paling ganteng salah." Saya pada waktu itu hanya bisa nangis karena satu-satunya orang yang bilang saya ganteng cuma mama saya. Nah pada waktu itu saya hanya bisa nangis dan kemudian dari sana saya tidak pernah berhenti sekolah walaupun 1 hari gitu ya. Dan itulah yang membuat hari ini kalau mama masih hidup, dia minta umroh saya akan pulang walaupun saya tidak punya uang. Kenapa? Karena ada kata-kata yang ajaib yang saya walaupun sederhana tapi itu mengubah alur hidup saya. Makanya pelajaran yang bisa diambil dari cerita saya barusan itu adalah jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakku Bunda. Karena ketika dia menghadapi masalahnya sendiri di masa kecil, dia akan menghadapi masalah yang dulu berat di masa yang akan datang. Sampai kapan Bunda bisa melindungi anak ya? Karena kita tidak tahu umur itu kapan kita akan meninggal. Bisa jadi kita ketawa-ketawa di sini di depan Bunda meninggal, ada yang tahu umur itu kapan? Kan nggak ada. Makanya dengan demikian, biarkanlah mereka menyelesaikan masalah sendiri supaya ada atau tidak ada Bunda di masa yang akan datang, dia tetap bisa sukses Bunda. Jelas. Makanya hari ini saya banyak melihat anak-anak itu hampir
95% tidak tahu tata krama Tuhan. Kenapa? Karena tadi banyak sekali anak-anak yang hari ini itu dikurung di rumah. Cuma usah kurung anak di rumah. Halo. Dan bunda anak bunda itu bukan hewan peliharaan, biarkan mereka bermain dengan teman-temannya. Kenapa? Karena ketika mereka dibully, dihina, dipukul, direndahkan, dimarahin sama orang lain, mereka harus belajar. Ketika mereka menghadapi orang baik, bagaimana cara membalas kebaikan orang lain. Ketika mereka dimarahin sama orang lain, mereka harus belajar bagaimana supaya besok tidak dimarahin lagi. Jelas ya? Karena itulah tata krama. Karena tata krama itu artinya di mana tanah dipijak, di sana lelaki dijunjung. Jadi ketika kita menghadapi orang lain, kita harus menyesuaikan. Karena orang itu ada yang galak, ada yang sopan, ada yang baik, ada yang kasar. Dan anak itu harus mampu menghadapi itu semua, tidak boleh menghindari. Dan kemudian begitu pun juga tata krama itu kan kalau di lapang anak harus lari, di masjid anak harus diam, di sekolah anak harus belajar. Dan bagaimana anak itu tahu semua itu semua ya ketika mereka bermain dengan teman-temannya. Karena tata krama itu tidak bisa diajarkan di rumah. Jelas ya, bagi bunda yang masih suka ngurung anak di rumah segera bertaubat. Karena itu sangat berbahaya. Karena tadi banyak sekali anak-anak sekarang itu tidak tahu tata krama gara-gara tadi. Ya, mereka tidak pernah belajar bagaimana cara menghadapi orang. Jelas sampai sini. Karena tata krama itu tadi tanah dipijak, di mana tanah dipijak di sana langit dijunjung. Nah kemudian yang selanjutnya bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ini itu biasanya bunda. Jadi kalau misalkan anak bunda di luka batin ketika kecil kemudian itu terbawa menjadi dewasa, dan itu ternyata akan menumbuhkan gangguan kejiwaan di dalam hati anak. Ya makanya hari ini saya banyak melihat orang tua itu banyak sekali yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan kalau orang tuanya sudah mengalami gangguan kejiwaan, maka anaknya pun sama akan mengalami gangguan kejiwaan kembali. Makanya hari ini banyak orang tua yang sensitif, baperan, kemudian tadi negatif thinking, kemudian overprotective sama anak dan yang lainnya, yang akhirnya itu akan membuat luka batin terhadap anak. Kalau misalkan anaknya luka batin, maka dipastikan dia akan mengalami gangguan kejiwaan juga. Maka hari ini kita akan bahas gangguan kejiwaan apa saja yang sering ada di orang tua. Tapi mungkin sebelum saya mulai ke materi, kita games dulu sebentar supaya agak relax ya bunda. Makanya silakan berhadapan dua orang. Ya. Saya mengadili kan saya sama nafas di saya. Silakan berhadapan dua orang sambil duduk aja bunda. Ayo, anak soleh. Ini kan teman rese. Sekian hari dulu ya, sekian ayo tetap belum terbayar. Ya sudah ya, dua orang ya, pas ya. Oke bunda, kita akan memainkan permainan yang sering ada di negeri Cina, bunda, yang biasa dikenal dengan cinciripin. Makanya silakan tentukan dari salah satu bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya ya. Oke, saya itu sampai 5, silakan tentukan siapa yang jadi ipin, siapa yang jadi upin. 1, 2, 3, 5. Jangan jadi upin. Jangan mau jadi upin, tongan cuma mana? Jangan mau jadi upin. Oke, sudah. Jangan mau jadi ipin. Silakan tempelkan tangannya sama temennya kayak mau salaman, tapi kan di gini ya, cuma gini aja. Nah, kayak gitu. Lurus. Nah, ya. Kalau kecil kan bunda saling kurim. Lurus gini aja. Nah, gitu ya. Saling kurim, bahaya, bisa kerenjen. Oke, bunda, nanti saya akan bercerita. Kalau di tengah-tengah cerita itu ada kata upinnya, maka si upin harus lepas, si ipin harus nangkep. Paham kan? Nah, jadi yang disebutin harus menghindar, yang nggak disebutkan harus nangkep. Paham? Nah, misalkan kalau saya bilang ipin, berarti si ipinnya lepas, si ipinnya nangkep. Jadi yang disebutkan harus menghindar, yang nggak disebutkan harus nangkep. Yang disebutkan harus menghindar, yang nggak disebutkan harus menangkap. Nah, yang nggak disebutkan menangkap. Paham ya? Maka tolong didengarkan ceritanya. Sudah siap? 1, 2, 3. Pada hari Minggu
nanti yang ketakut itu dapat hukuman, jadi tolong diperhatikan. Ya. Waduh ngadek deh. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke alun-alun Bandung. Kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ada Ato, ada Esa, ada juga Piji. Piji mangga lunak dengan itu. Ketukin dan limpin. Mereka sedang memakan SABCD. Kemudian datanglah Bang Saleh, Meme, Susanti, dan Upin. Bukan ini mana kemana? Maju ke depan, dukungan. Sudah ya, siap ya. Mereka sedang membahas pembasmian nyamuk Aedes. Kemudian di bawah Akros, kemudian Opa, ada juga Bang Is dan Ipin. Tepuk tangan dulu yang meriah bunda. Apa sangkul pimpinan? Malicin ya, kayaknya suara. Ya lanjut ya. Baik bunda, gangguan kejiwaan pertama yang sering ada di orang tua itu adalah bunda ada yang dinamakan dengan paranoid. Jadi paranoid itu bunda anu sok ngajenuh bunda kuno ya tapi keloid. Nah, kalau paranoid itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan atau banyak ketakutan. Pada hari ini banyak sekali orang tua yang takut anaknya main di luar, takut kuculik, takut berantem, takut bahasanya ada jadi kasar dan lainnya. Dan hati-hati itu gangguan kejiwaan namanya paranoid. Ya, hati-hati karena hari ini banyak sekali orang tua yang ketika makan jengkol, siana samburan, asin, darah tinggi, beureum sieun teu kita ibu. Salah digawe sekali ini. Yang kudu kumaha. Nah, saya makanya hati-hati bunda yang banyak ketakutan itu adalah orang-orang yang paranoid dan biasanya yang paranoid itu ketika kecil dia sering diasuh sama nenek atau kakeknya di atas 50 tahun. Cuma lu sok nitipkeun anaknya kan ininya. Bertaubat ya. Karena bukan salah nenek atau kakek anu salahnya anu nitipkeun anak karena anak dititipan ti Allah kunaon dititipkeun deui. Maka Allah teh salah nitipkeun gitu. Nah, saya juga kenapa? Karena di atas 50 tahun itu fisik sama mental sudah berkurang, sudah waktunya istirahat. Makanya wajar nenek di atas 50 tahun itu karena mentalnya sudah berkurang, jadi akhirnya anak gak boleh ini, gak boleh itu, harus itu. Akhirnya tumbuhlah menjadi anak yang paranoid atau banyak ketakutan. Yang kedua banyak juga gangguan kejiwaan skizoid. Jadi kalau skizoid itu biasanya orangnya memutuskan hidup sendiri di hutan sama ular sama harimau. Jadi dia tidak mau hidup sama orang lain. Dan ciri-ciri orang yang skizoid itu menurut orang Sunda mah bener deuyanan. Jadi buat ados banyak dan padosannya gitu kan. Jadi ternyata sok muncul aku lagi hutan tapi api tapas. Tapi api pohon. Jadi orang skizoid itu biasanya wajahnya tuh lempeng, jadi mau ditarik kamu diajak lebih sama. Jadi gak ada, dia kesulitan mengekspresikan wajahnya. Oh ingat kaca sensitif ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga bunda ada gangguan kejiwaan skizotipal di mana si penderita itu merasa dirinya itu punya indera keenam, bisa ngalungit, bisa ngirit kata menurut orang. Dan terlepas dari dengar atau tidak, jadi kalau
izotifa. Nah, ya, makanya saya sarankan di sini bagi bunda yang bisa kirim kantor ke perut orang segera buka DNS ya. Sama bukan kirim paket gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan kejiwaan antisosial di mana penderita itu cenderung bengis, jadi sekali haus dua kaplok pilu cambuk obat bacok. Karena hari ini banyak sekali begal yang dia dengan sadisnya membacok punggung orang dengan golok, menusuk perut orang dengan pisau. Dan kenapa ada orang sesadis itu? Bahkan kalau misalnya orang normal kan boro-boro nusukin pisau guna pegangnya aja saya udah kebayang. Tapi kenapa ada orang sesadis itu? Karena memang dia mengalami gangguan kejiwaan namanya antisosial. Dan antisosial itu kedua biasanya ada sedikit persamaan dengan psikopat. Kalau psikopat kan wajahnya manis, kalau antisosial kan kelihatan bengis gitu dari mukanya. Jadi kalau orang psikopat kan biasanya orangnya manis, ramah, suka nolong orang, sok ngajak ngaliwet, sok ngajak ngaliwet. Mereka juga lalu coba orang. Karena orang itu baik hati ya, suka nolong orang dan koleksi kepala orang, itu orang psikopat. Tapi kalau orang antisosial, jadi dari laut muka itu sudah kelihatan. Dan kemudian yang selanjutnya ini ada gangguan kejiwaan yang suka ada ibu-ibu, yaitu gangguan kejiwaan histrionik. Si penderita itu cenderung cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor. Jadi lamun ngangetaskan bobor relakan dia, jadi lamun ngangebehalkan emas supaya sekali sulit. Dan ciri-ciri orang yang histrionik atau suka cari perhatian itu biasanya sih kelihatan dari memakai baju, karena ciri-ciri orang histrionik itu selalu ingin penampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Ada masalah kostum ya sebaliknya. Nah kenapa? Karena warna pakaian yang bagus paling bagus buat psikologis manusia itu udah yang 3 warna dikombinasi, bukan yang serasi. Jadi lamun guna ngangge acup teh kerudungna warna beuleuh, bajuna warna putih, celananya warna pink. Terus ke guna dana kecerekan ke pasar ya. Wah gitu-gitu teh. Yang penting 3 warna dikombinasi itu sangat bagus buat psikologis kita. Nah karena warna itu ada artinya di sini itu ada warna ungu teh karena stereo-stereoan ya. Tapi ungu teh religius. Jadi warna yang bisa meningkatkan tingkat religius kita itu sangat bagus. Kemudian di kening di sini ada warna biru dobel, mana biru dobel suaranya? Dokter itu menggunakan penelitian, makan saking telitinya biasanya orangnya hemat menuju pelit. Ya, jadi lamun batur ngaliwat, batur mau punya 20.000, mainan 5.000. Hari dahar pengelolaan gerak, dapat dibungkus. Dan kemudian di tenggorokan di sini ada warna kuning, mana kuning suaranya? Kuningan. Nah kuning itu bukan ngambang bunda ya, tapi kuning itu warna kecerdasan rasional, makanya bawel karena ada di tenggorokan. Kemudian di dada di sini ada warna hijau. Warna hijau itu warna ketenangan pun, makanya lamun anak muda lamun kayak jajan pop torolong teh derek kangkung supaya lulus dulu. Karena warna hijau itu adalah warna ketenangan, makanya kenapa hari ini banyak sekali anak yang galak ketika ada sekolah sok tetengkas ke babaturanana, kok tonjok gitu ya, galak banget. Kenapa itu terjadi? Itu terjadi gara-gara makanan pun, karena Rasulullah pernah mengatakan kamu itu adalah apa yang kamu makan. Jadi makanan itu selain berpengaruh terhadap kesehatan juga berpengaruh terhadap kejiwaan. Makanya sehingga galak gara-gara makan apa bunda? Ya, jadi kalau anak bunda terlalu banyak makan daging juga jadi singa. Galak gitu ya, sulit diarahkan. Karena itu karena terlalu banyak memakan daging. Makanya bunda banyakin yang hijau-hijau karena warna hijau itu warna ketenangan. Karena ada penelitian yang menyebutkan hari ini banyak sekali anak-anak hiperaktif dan emosional. Jadi anak kedai cicing, jalannya coba baratik, kemudian berubatan wae. Nah itu bukan karena turunan, bukan anaknya kedegong, tapi karena anaknya terlalu banyak mengkonsumsi gula sama tepung. Ya sih. Jadi anak sama emosional itu penyebabnya 2, susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Udah arna. Tadi kampung. Jelas ya? Karena tadi penyebabkan hari ini ada anak-anak yang dia itu ADHD, hiperaktif, mengarah ke autis, penyebabnya
konsumsi yang manis-manis, terutama susu sama teh manis. Makanya saya kurang rekomendasi kalau misalkan bunda pengen anaknya pintar dengan susu, karena kandungan susu itu paling banyak lemak. Makanya kalau buat kepintaran anak itu lebih banyak omega 3 bun, minyak ikan itu bisa dihasilkan dari belut, bandeng, salmon. Makanya kenapa Jepang itu menjadi salah satu negeri paling cerdas di dunia karena konsumsi salmon paling tinggi. Yang disintanya salmon dulu kalau Bali. Jelas sampai sini bunda, karena penyebab anak hiperaktif sama emosional itu penyebabnya cuma dua, buah sama tepung. Dan kemudian yang selanjutnya bunda ada warna orange di perut, itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di perut itu ada warna merah. Mana merah suaranya? Merah. Merah itu adalah warna semangat, juga warna seksual. Dari hari ini bunda, banyak sekali ketika saya tes psikologi di sekolah-sekolah, banyak anak-anak yang sudah hiperseks. Hiperseks itu mengalami peningkatan saluran seksualnya. Penyebabnya pertama gara-gara dia terlalu banyak memakai baju warna merah. Yang kedua masih tidur sama mamanya di atas 2 tahun. Coba. Kenapa anak itu tidak boleh lagi tidur sama mama dan papa di atas 2 tahun bunda? Karena ketika anak tidur mata itu merem, tapi otaknya selalu aktif, dan otak itu mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekeliling. Ayo aku masih rambut itu pegang minum. Makanya bunda tolong ketika bunda mau melakukan hubungan seksual itu jangan di pinggir anak pun, karena itu bisa direkam oleh otaknya. Walaupun anaknya merem, karena yang merekam bukan matanya tapi otaknya. Makanya kalau bunda mau melakukan hubungan seksual kali bulan di dapur oke mata dorong paling nggak boleh. Bebas lagi silakan, yang nggak boleh itu di depan anak. Kenapa? Walaupun bunda dan diselimut dimarah, tetap aja karena yang mereka itu bukan matanya tapi otaknya. Jadi ketika bunda melakukan hubungan kemudian disimut, nanti anaknya merepet itu kan bahaya. Makanya coba jangan pernah melakukan hubungan seksual di pinggir anak walaupun anaknya sedang di alas ya, agar minum makan aku ya. Oh baik, belas mah hampuran ada gitu ya. Nah jelasnya sampai sini bunda, makanya kan tadi banyak sekali anak-anak kami di luar nikah hari ini atau misalkan janda di bawah umur, mungkin bukan karena pergaulan, mungkin bukan karena tontonan, tapi mungkin karena mereka sering mereka kejadian hubungan seksual. Makanya bagi bunda yang masih mau melakukan segera berobat. Dan kemudian yang selanjutnya bunda ada warna hitam, putih, abu, coklat. Itu adalah warna-warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kain ihram itu warnanya putih, karena itu adalah warna yang bisa menguras sifat egois manusia. Jadi ketika kecil itu sudah tidak ada lagi si kaya, si miskin, si mobil banyak, si rumah ini, tapi semuanya sama. Namanya warna putih. Itu yang bisa menguras sifat egois dari manusia. Makanya bunda, kalau bunda menuju akhir bulan itu saya rekomendasikan pakaian itu serba putih. Itu tandanya menyerah dengan keadaan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nagih, ya sampai sini bunda itu terkait dengan warna. Dan kemudian yang selanjutnya yang paling berbahaya dari orang histrionik selain dari dia suka cari perhatian, itu adalah suka membesar-besarkan masalah sepele. Jadi di lingkungan itu orang histrionik itu jadi virus, jadi orang lain rame, seserial, selfie, makan-makan. Kali mana? Nah kasih suara. Jauh gak biasa tinggal cepat mau gitu. Nah kenapa ada anak orang-orang yang kayak gitu? Itu terjadi gara-gara dia memiliki gangguan kejiwaan namanya histrionik. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan kejiwaan antisosial, di mana si penderita merasa tidak semua orang layak menjadi temannya, atau biasanya dikenal dengan suka geng-gengan. Suka geng-gengan jadi ada orang yang ketika jalan-jalan di luar, ada yang pengen nyali teh di luar, dan itu hati-hati karena itu adalah masuk ke gangguan kejiwaan namanya antisosial. Makanya bunda kamu nggak ada seragam atau borang, kamu bilang baik, tapi sok samikan sebenarnya karena ternyata ketika geng-gengan itu masuk ke gangguan kejiwaan namanya antisosial. Dan kemudian yang selanjutnya ada gangguan kejiwaan epiodon yang dimana penderita rela meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya. Nah, coba saya lihat ada potensi nggak di sini?
Kenapa? Karena orang laki bunda itu suka terjadi di ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini biasanya bunda hati-hati. Laki-laki itu tertarik sama perempuan lewat tatapan mata, tapi kalau perempuan tertarik sama laki-laki itu lewat obrolan. Ya, awalnya Facebookan, lari ke WA, lanjut ke video call. Setelah video call ketemuan, setelah ketemuan dipeluk. Setelah dipeluk ya hindari lagi. Makanya dengan demikian hati-hati bunda lawan Facebookan, WA-an, Instagraman gitu ya, dan yang lainnya jangan berlebihan sama lawan jenis. Karena tadi perempuan itu langsung curhatnya sombong. Makanya saya rekomendasikan pulang dari sini bunda jangan curhat sama saya di Sibogo. Karena perempuan malah menyenangkan ngobrol saja di sini rasa-rasa seperti itu. Makanya akhirnya larilah gangguan kejiwaan Rabiodan yang dimana dia rela meninggalkan anak, suami dan keluarga hanya demi pacarnya. Padahal suaminya itu lebih kaya dibanding pacarnya. Itu awalnya dari jelas sampai sana. Kemudian yang terakhir bunda ada gangguan kejiwaan obsesif kompulsif di mana penderita cenderung perfeksionis, menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan ini bunda banyak sekali orang-orang yang bunuh diri gara-gara ini bunda. Hati-hati ya, kenapa? Karena saya kemarin punya teman, dia baru menikah, beres 2 minggu menikah, dia gantung diri di kamar. Ya, karena mungkin dia menganggap bahwasanya ketika menikah itu kayak India, joget-joget di padang pasir, kayak Korea jalan-jalan ke hotel berjalan loba duit gitu ya. Nah, kalau lama lihat dia sudah kemana sana, kalau minyak sudah kemana sana, akhirnya mungkin dia tidak kuat menghadapi itu semua. Padahal orang baik, orangnya ramah, suka nolong, kemudian nggak maafkan sama orang lain. Ketika dia menikah 2 minggu, dia gantung diri di kamar. Makanya saya rekomendasikan pulang di sini bunda segera cek kamarnya. Sampai beres. Jelas sampai sini bunda, itulah beberapa gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua. Setelah itu masih banyak lagi gangguan kejiwaan, cuma waktunya nggak akan cukup. Nah, itu hanya beberapa saja dan itu perlu diantisipasi oleh bunda semua karena khawatirnya kalau bundanya mengalami gangguan kejiwaan dan tidak kesembuhkan, ini khawatirnya nanti ke anaknya jadi ngasuh anaknya jadi lebih emosional dan yang lain sehingga anaknya nggak mau berulang lagi, nanti akhirnya terus gitu ya nggak pernah berhenti. Nah, itu aja mungkin bunda yang bisa saya jelaskan. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Halo, satu-satunya orang yang tidak punya masalah itu hanya orang gila. Jadi bagi yang merasa sehat dan punya banyak masalah silakan boleh tanyakan. Kalau nanya apa ya? Silakan ada pertanyaan nggak? Halo, ada orang? Cukup ya, saya tanyakan terkait dengan gangguan kejiwaan dan luka batin. Luka batin ini boleh ditanyakan, Pak, kenapa anak saya susah makan nasi? Pak, kenapa anak saya itu main HP wae? Pak, kenapa anak saya itu gak suka makan sayur, pipis di kasur? Oh banyak, cuman bilang biar nanya ada yang jawab. Stop, jangan tanyain. Oh, enak apa? Enak ya, Stop, ayo tanyain ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sudah terkait dengan luka batin dan gangguan kejiwaan, dan intinya mah dari semua apa yang saya jelaskan, saya berharap bunda ketika masalah itu coba lebih tenang lagi, karena salah satu orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka di masa yang akan datang itu ada 4 ciri. Yang paling pertama orang yang lemah lembut, yang kedua orang yang penuh kasih sayang, yang ketiga orang yang gampang akrab dengan orang lain, yang keempat itu adalah orang yang mudah. Jadi orang yang selalu memudahkan semua
sampai sini? Cukup ya? Nggak tahu. Ya, memang betul Bunda, yang paling pertama kenapa banyak anak yang ciri, pundungan, gampang kesimpulan, yang lainnya yang paling pertama kenapa kita atau kalau sudah dekat biasanya kurang tadi skin hamilnya kurang karena skin hamil makanya tadi sering disentuh bagian bawah karena kurang disentuh sama ayamnya. Kemudian yang selanjutnya banyak mungkin dia bapernya lihat di rumah aja. Oke. Anak saya ketiga, yang 1-2 tahun ya. Suaminya satu. Suaminya ciri-ciri yang tadi ya luka batin. Nampaknya anak pertama saya itu kayak skizoid gitu. Jadi kalau ini tuh kadang ih sayang gitu. Kalau nggak ada saya kalau sama bapaknya di sini sampai kalau digigit gitu anak yang kedua teh. Tapi dia lempem aja dan merasa tidak bersalah gitu ya. Efeknya anak kedua itu kan merasa harus membela diri tapi lemah. Sering dikerasin nggak Bunda? Aku nggak pernah nyubit mukul. Karena Aku jarang sama sekali. ayahnya Ayahnya juga sama. Jadi cenderung nggak pernah dimarahin kayak gitu. Turunan dia. oh iya. Turunan. Jadi kalau dilihat dari silsilasi sebetulnya nenek saya, ibu saya sama ibunya itu teh dua negara laki. Rumahnya deketan. Siapa? Bunda sama Enggak. Udah pisah gitu itu. Neneknya dua yang gimana? Jadi ibu mandiri gitu. Cuman ada uangnya gitu ya. Gitu. Nah, efeknya ini anak yang kedua itu benar balas dendam ke anak yang pertama. Jadi sehingga kemarin ada kejadiannya, tiba-tiba anak kedua saya digigit ininya karena merasa kira itu benar-benarnya bukan lakukan. Terus akhirnya dia cangkel dan bilangin nggak mau bilang akhirnya digigit gitu. Sayangnya lagi ada di dapur. Nah setelah itu anaknya dendam dengan anak yang kedua. Terus udah gitu mau mukul juga ke anak pertama tapi ternyata lemah akhirnya didorong. sadis ya. Iya. Terus saya kalau kejadian kayak gitu selalu bilang ke anak yang kedua sabar, maafkan kakak, akangnya coba ini maafkan, terus coba sabar gitu ya. Terus anak pertamanya biasanya saya kasih tahu kan kalau menggigit itu sakit, kalau dijambak itu sakit gitu. Jadi sabar ke anaknya. Siapa? Jadi yang disabarin jadi sabar. Enggak. Tapi biasanya nggak langsung, kalau langsung nggak nganu gitu. Biasanya kalau lagi sakit terus aja anaknya enggak kok gitu ya, kayak gitulah. Gimana caranya agar tadi ya, saya nggak tahu apakah sifat saya terhadap anak yang kedua ini betul atau tidak menurut dia untuk memaafkan, sabar gitu ya, atau sebetulnya kok sebenarnya orang yang bisa fighting Baik, yang ada dua masalah yang saya soroti ya dari kasus ini. Yang paling pertama cara mendidik anak yang tadi ada adik kakak yang banyak gitu ya, misalkan ada 1, 2, 3 anak yang usianya itu nggak terlalu jauh, dan itu suka jadi masalah di orang tua karena tidak sedikit juga orang tua yang mengkambing hitamkan atau menubalkan anak pertama ya demi menjaga anak yang kedua atau yang ketiga, walaupun mungkin tujuannya adalah karena anak yang kedua yang ketiga itu masih lemah gitu ya, dia belum ini ya, kakaknya lebih paham dan harus lebih mengerti. Padahal tidak seperti itu Bunda ya. Jadi yang harus kita lakukan ketika ada adik dan kakak berantem, yang dilihat itu bukan siapa yang salah ya, karena kalau kita mencari siapa yang salah itu tidak akan pernah beres ya. Kalau kita melihat siapa yang salah, ketahuan yang salahnya, nanti kita akan mengintimidasi salah satunya. Jadi akhirnya yang satu merasa diintimidasi, yang satu merasa dimenangkan, dan itu akan terus terjadi hal yang kayak
itu tidak akan pernah berhenti. Maka ketika terjadi misalkan dua anak berantem itu, yang harus kita lakukan adalah lihat pokok permasalahannya apa. Yang jadi masalah misalkan dia berantem gara-gara HP, yang jadi masalahnya kan HP-nya. Maka yang dikelirkan itu, yang kita bersihkan itu HP-nya. Betul? Kita kan HP-nya kemudian pergi, biarkan mereka. Karena kalau sudah tidak ada HP-nya, apa yang lagi yang mau diberantemin? Kalau misalkan mereka berantem di kamar, berarti keluarin anaknya dua-duanya di kamar, kamarnya kita kunci. Kenapa? Karena yang jadi masalah adalah kamarnya. Dan yang lain-lainnya. Jadi Bunda harus lebih pintar melihat pokok permasalahan, bukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kenapa? Karena khawatirnya salah satunya merasa diintimidasi dan salah satunya merasa dimenangkan. Dan tentunya sama aja nantinya efeknya akan mengalami luka batin. Walaupun mungkin tujuan kita hanya memberitahu bahwa hal seperti itu salah. Nah kemudian yang kedua, Bunda, cara menyembuhkan luka batin dan kemudian cara menyembuhkan luka batin itu salah satu caranya dengan bonding. Bonding itu berbicara dengan anak versi anak-anak. Paham nggak Bunda? Jadi gini, cara menyembuhkan luka batin itu kalau misalkan, jadi jangan pernah ngasih tahu anak kondisi sadar. Jadi saya ini kan, jadi lalu anak Bunda pecahin piring sekalipun itu, yang Bunda jangan pernah marah, jangan pernah ngomel ngasih tahu dan yang lainnya, udah itu aja. Kenapa? Karena ketika sadar anak itu ada yang namanya critical area. Critical area itu penghalang antara alam sadar dan alam bawah sadar. Makanya wajar kalau Bunda nasihatin anak sekarang nurut, besoknya gitu lagi. Karena dihalang oleh ini. Jadi masuk ke sini balik lagi. Makanya kalau Bunda mau nasihatin anak itu, ininya terbuka. Kapan ini terbuka? Si critical area ini terbuka ketika anak memejamkan mata. Jadi ketika anak memejamkan mata itu tunggu sampai setengah jam. Karena si critical area ini akan terbuka setelah setengah jam anak memejamkan mata. Misalkan anaknya tidurnya malam, berbuang sampai setengah jam, tidak boleh kurang. Makanya kalau malam itu Bundanya jangan tidur duluan. Soalnya balik dihipnotis sama anak Mas Jajan, semua jebol. Ya makanya Bunda tunggu sampai setengah jam. Setelah setengah jam Bunda masukin informasi yang Bunda inginkan. Misalkan anaknya pukul adiknya tadi, besoknya jangan pukul adik lagi ya, titik. Udah. Misalkan anaknya main HP terus, jangan main HP lagi, mama lihat ninggalinnya, titik. Udah. Ya. Dan kemudian bicaranya nggak boleh ke telinganya Bunda, karena yang kita targetkan itu bukan telinganya, tapi gelombang otaknya. Karena kalau karena telinganya, itu main HP mama lihat ninggalinnya kayak anak kamu dong. Bundanya luas. Jadi dari pintu kamar juga nggak masalah. Kenapa? Karena yang kita targetkan itu gelombang otaknya, bukan telinganya. Paham sampai sini? Nah makanya Bunda, kalau Bunda pengen nasihatin anak, misalkan ada satu anak yang karakternya kurang baik, galak dan yang lainnya, atau yang kedua misalkan sok main HP wae, susah makan sayur, susah makan nasi, kayaknya kejajan terus, minum susu terus. Nah makanya itu semua bisa diberhentikan dengan hypnoslimming atau tadi hypnoslimming. Memang sing bae. Bukan sleep therapy maksudnya, sleep therapy. Jadi hypnosleep atau sleep therapy. Dan itu bisa dilakukan buat anak muda yang usia 7 tahun, SD, SMP, sama bahkan bapaknya boleh. Jadi kalau minta kulkas nanti kelas kulkas ya. Paling anak, bapaknya kayak gak jawab kan. Itu yang Nah makanya Bunda mungkin bisa dicoba dulu, karena saya yakin ketika Bunda berusaha sekeras apapun untuk merubah perilaku anak, ketika sadar itu yang terjadi adalah mereka akan membenci orang tuanya gara-gara tadi menyalahkan terus, intimidasi terus, merasa dipojokkan terus. Nah makanya tolong ketika kita menasihatin anak itu tunggu sampai setengah jam anak memecah. Sabar dulu lah, pecahin bidang. Karena hati-hati Bunda, marah itu ada 4 ya, ada 4 ciri marah. Yang paling pertama ada sukun, ada langatun, ada gotun dan yang lainnya. Jadi kalau marah yang diperolehkan itu Bunda, yang paling pertama ada marah dengan senyuman dan lemah lembut. Misalnya kayak dulu TK ya, jadi kalau ada anak jatuh, saya ini untuk atau ada yang kedua sukun, jadi kalau marah itu ditahan digerakkan. Mana diwati-wati jajan lain. Boleh ya. Jadi dua ini boleh. Yang ketiga gotun. Jadi kalau gotun itu marah dengan muka menyerahkan, nada suara tinggi, kemudian mukanya itu kayak sengkong gitu ya. Jadi marahnya juga
dengan makanan, karena tadi mungkin bisa jadi anak kita kenapa ada dalamnya, ada ininya, karena tadi dia terlalu banyak konsumsi mie. Karena saya sering meneliti anak-anak yang konsumsi mie teh, ternyata karakternya tuh jadi lebih kuning gitu ya, jadi lebih keras gitu ya, lebih beringas gitu kelihatan. Jelas banget, makanya itu makan itu hati-hati banget. Yang terakhir mungkin sudah jelas kalau itu semua sudah dilakukan, ada tips yang sangat ini mungkin sangat luar biasa, yaitu dengan bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa mensucikan harta dan hati. Karena bisa jadi kenapa kita punya masalah yang tidak selesai-selesai, punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh, karena mungkin bukan karena apa-apa, tapi karena kita memakan makanan hak, fakir miskin sama yatim piatu. Karena harta yang bunda hasilkan dan suami bunda hasilkan itu ada hak fakir miskin sama yatim piatu sebesar 2,5%. Dari 100.000 itu 2.500, dari 1 juta itu 55.000, dan kalau itu dikeluarkan saya yakin tidak akan membuat bunda miskin. Ya, makanya setiap bulan bunda itu kalau bunda pendapatannya 3 juta berarti 75.000-nya kasih ke fakir miskin sama yatim piatu. Karena mungkin itulah yang membuat bunda punya penyakit miom, kista, kanker payudara dan yang lain-lainnya. Anak tadi malah jadi galak karena tadi mereka memakan makanan hak fakir miskin sama yatim piatu. Jelas sampai sini, walaupun mungkin harta yang dihasilkan bunda bukan hasil nipu, bukan hasil maling dan yang lainnya, tapi tetap itu ada 2,5% hak fakir miskin sama yatim piatu. Jelas ya? Karena dengan bersedekah kita bisa mensucikan harta dan hati. Nah, baik itu saja mungkin bunda yang bisa saya jelaskan di pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tidak benar atau menyakiti bunda hari ini, itu murni kesalahan saya. Atau banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan tata krama perilaku sopan santun di sini, itu murni kesalahan saya. Kalau ada yang menyakiti sementara. Bagi bunda yang lupa materinya seperti apa hari ini, kemudian bunda pengen lihat lagi materi-materi yang lain, silakan dilihat di YouTube saya di Kodar TV. Ya, jangan lupa di like, subscribe, komen, share. Kalau baru-baru HP-nya ya dilihat Kodar TV pakai K ya, nanti di subscribe. Nanti acara hari ini saya akan upload di sana. Jadi bunda bisa lihat lagi, mungkin bagi bunda yang ingin lihatin ke suaminya, ke saudara dan yang lain nanti bisa ya dilihatin materinya seperti apa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.